Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati pimpinan Jam'iyah napa niku? Majelis Taklim Raudhatul Jannah Perum Sapira, masuk Sidokepung nggih. Perum San Sapira, Desa Sidokepung. Segenap para anggota Jam'iyah yang hadir pada sore hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sami sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Ngapunten sanget kula niku masuk puter 2 kali. Masjid itu muter lagi. Kok lupa sudah ditunjukkan Pak Sapam tapi kok bingung. Baiklah ibu-ibu sekalian yang kami hormati, mungkin ibu belum tahu nama saya, sudah tahu ya, cuma baru ini bertatap muka dengan saya. Tinggi. Saya adalah, nama saya Umi Mahnuna, tempat tinggal saya di Siwalan Panji Ibu. Siwalan Panji, ya. Daerah Pondok Pesantren Alhamdulillah RT 2 ya. Barangkali nanti ibu jalan-jalan ya panggil kula sampai nyapa nggih bersapa di mana lah. Ya, jalan Antartika ke timur itu. Kemudian sebentar Bu, kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Perkenalan Rien. Lajeng profil saya sehari-harinya kerja guru, sebagai guru. Di samping guru noponiku yang lainnya, saya ini memang terjun di organisasi-organisasi yang berada di daerah Kecamatan Buduran, khususnya dalam Majelis Taklim sekecamatan Buduran. Saya adalah ketuanya Ibu, ya, Ketua Majelis Taklim Kecamatan Buduran. Dan jenengan kenal nggih, dan panjenengan pirsa. Nah, kemudian di dalam majelis taklim yang ada di Kecamatan Buduran ini yang sudah menginduk ke organisasi saya adalah 16 majelis taklim. Di antaranya 15 ranting, setiap ranting mungkin dari desa. Di kecamatan kan ada 15 Ibu ya. Nah ini setiap ranting sudah banyak yang induk, khususnya perempuan ini Bu, majelis taklim perempuan ya. Kemudian satu perumahan, majelis taklim yang ada di perumahan Damarsi, perumahan Noponiku, Regensi.
Regensi, perumahan Regensi itu baru nginduk sudah dapat. Oh nggih, Regensi nopo niku kula supi. Iya. Pokoknya daerah Damar di sana. Nginduk ke organisasi kami sudah 3 bulan. Ya, 3 bulan. Alhamdulillah itu organisasi Majelis Taklim yang sudah menginduk di organisasi saya ini, kalau hadir semua sekitar 300. Kalau hadir semua setiap bulan kan ada pertemuan seperti panjenengan niku, tapi antar desa nggih, habis Panji Buduran. Nah tadi itu di daerah Prasung ya, setiap Sabtu keempat, cuma pada bulan ini minta Sabtu ketiga ya. Tadi barusan saya datang itu jam 3 selesai, dari jam 12 sampai jam 3 ya. Acaranya apa saja yang dikemas di situ adalah 1, kajian sholawat burda. Nah, baca sholawat burda. Ibu mungkin kenal sholawat burda? Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika ini sampai 300 bait. Jadi itu yang dibaca setelah selesai kajian kitab Arba'in Nawawi hadis itu ya. Itu setiap bulan bergilir ya. Mungkin itu saja sekilas perkenalan saya. Jadi dengan panjenengan kenal seperti ini, insya Allah tambah lebih dekat. Ibu nggih. Yang pemutihan yang mana? Oh, alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu sekalian yang kami hormati, sebelum tausiah monggo kita bersama baca Fatihah dulu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratin al-anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wal ulama'il 'amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila Nabi Muhammad alaihi salam wa summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani waliyullah wa khususan ila ruhi abina wa ummina wa khususan ila seluruh anggota jamiah yang rawuh pada sore hari ini. Mugi barokah derek jamiah, derek rutinian, kula panjenengan diparingi panjang umur, diparingi rizki ingkang halal barokah nggih, diparingi kekuatan iman wal Islam, kuat imani, diparingi anak turun ingkang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Mungkin videonya bisa diputar ya.
nanti. Iya. Iya, gini loh. Halo. Ibu-ibu yang Allah hormati, sesuai dengan tema pada sore hari ini adalah bertetangga. Adab bertetangga. Tetangga di dunia sampai akhir hayat. Sangat bagus sekali kalau lihat temanya. Mungkin ibu sudah paham apa sih yang dinamakan tetangga. Nah, apa Bu? Tetangga itu apa? Orang yang berada di sebelah rumah. Ya betul. Orang yang berdekatan dengan sebelah rumah kita. Yang berdekatan dengan sebelah rumah yang mana? Ya dari kanan oke, kiri oke, depan oke lah, mantan itu namanya tetangga. Ya, kalau dilihat dari materinya ini sangat-sangat bagus sekali, karena di dalam bertetangga itu ada adab-adab tersendiri, ada tata krama sendiri, biar manusia itu nggak hidup congkak, nggak hidup apa itu sembrono, sesuai dengan aturan. Maka Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada seluruh umat Islam agar baik dengan tetangga. Saya tanya ibu, kira-kira tetangga itu yang panjenengan jumpai ya, yang fakta ini ya, yang panjenengan jumpai di kanan kiri panjenengan, kira-kira semuanya baik apa ada yang nggak baik Bu? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya bagus sekali. Iya. Cuma mungkin ada salah satu dua ya yang punya tetangga yang nggak baik. Gimana? Mungkin belum pernah nemuin. Alhamdulillah. Iya. Ya karena namanya manusia ya, pasti ada hal-hal yang kurang enak lah. Nah, panjenengan aja Bu sekarang begini, sama satu saudara ini ya, satu nasab, satu darah. Kira-kira di situ bisa rukunkah selamanya? Insya Allah. Pasti di dalam satu saudara ini ada kejanggalan Ibu. Ya nggak mulus terus baik leres, betul Bu ya? Ya kadang hanya saudara dua gitu ekrek terus, saudaranya mek loro tapi ekrek terus. Ya nggak rukun ada. Ya. Saudaranya banyak hanya 5 tapi rukun ya. Nah sekarang saudara kan juga bisa nggak rukun, apalagi tetangga yang beda darah, beda nas, beda keturunan, masih jauh dengan apa itu darah sedara dengan kita. Makanya Ibu, Rasulullah menganjurkan kepada kita agar man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Terus Kanjeng Nabi, barang siapa man kana yu'minu, barang siapa yang beriman, man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat atau hari akhir, hari kiamat Ibu, dan beriman kepada hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka panjenengan
harus memuliakan tetangga. Nah sekarang kalau menurut pendapat Kiai Imam Ghazali itu ada 3. Hak tetangga itu ada 3. Hak tetangga itu macamnya tetangga itu ada 3. Yang pertama, tetangga satu, hak seorang muslim sing nek padha muslime iku ya kudu dihormati. Nanten kuwi. 1 hak seorang muslim, 2 masih saudara. Nah niki ya, masih saudara mungkin jejerane kisik misanane, apa itu sepupunya, keponakannya, pakdenya, budenya. Ini kan masih saudara Bu ya. Yang nomor 2 ini hak saudara. Kemudian yang ketiga hak tetangga. Jenenge jejer Bu, berdekatan, maka dikatakan tetangga. Itu yang pertama. Ada 3. Ini yang nomor 1. Yang nomor 1 yang harus dihormati adalah 1 hak seorang muslim karena dia sama-sama muslimnya. Yang kedua ini masih saudara. Yang ketiga masih tetangga, hak tetangganya ya. Kemudian yang nomor 2, 1 hak seorang muslim nggih, hak seorang muslim sama seorang muslim panjenengan menika harus menghormati podo islami. Kemudian yang kedua bukan saudara tapi hak tetangga. Nah Bu, ini macam-macamnya tetangga. Jadi yang kedua iki yang 1 karena sama muslimnya, yang nomor 2 hak tetangga yang harus kita terapkan. Kemudian yang ketiga adalah hak apa itu non muslim. Karena tetangga panjenengan ini bukan Islam ya, non muslim, apakah itu juga dihormati? Halo Ibu? Iya, harus dihormati juga. Jadi meskipun bukan sesama muslim, tetangga itu musyrik atau orang non muslim, maka itu juga berhak kita hormati. Yo gak muslim, gak sik dulur, tapi 1 hak tetangga. Krono niku tonggo sampean ya, senajan niku agak merisaukan panjenengan, agak panjenengan kadang ya berisik dengan apa yang diperbuatnya, kadang perlakuannya kurang menyenangkan kepada panjenengan, tapi panjenengan selaku tetangga ya harus menghormati. Ini ya, jadi yang pertama. Kemudian di sini Ibu, tirose pendapat Kiai Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub halaman 301 disebutkan, terus pendapat Imam Ghazali, atadruna ma haqqul jar. Adakah kalian tahu apa atadruna, apa saja hak seorang tetangga niku? Nah, hak seorang tetangga niku nopo mawon? Niku 1, inista'anaka a'antahu. Napa Bu? Inista'anaka a'antahu, jika tetangga panjenengan minta pertolongan, minta bantuan, panjenengan tolong. Ya, Ibu, seseorang itu nggak akan hidup individu terus ya. Seorang itu pasti butuh yang lain.
nggak mungkin panjenengan itu urip dewi. Suatu saat pasti panjenengan butuh bantuan orang lain. Nah, sekarang begini Ibu, kalau ada tetangga panjenengan minta bantuan, mungkin tetangga panjenengan punya hajat, ya, apa itu mantukah atau hitam atau yang lainnya, ya, mungkin di situ agak rame-rame, nyepak nih loh Bu, nyiapin ada teroknya, nyiapin kursinya, mungkin dia minta bantuan kepada panjenengan, maka panjenengan harus segera berangkat untuk membantu. Itu. Jadi jangan sampai begini, mempunyai hati ini, wah awakmu medit, gak tau nguwe aku, nek ndi opo-opo yo gak iling, saiki kok njawab bantuan, gak hargai aku bantu sampeyan. Jangan gitu. Ya. Meskipun dia itu bukan sesama muslim. Nah, tadi kan saya sudah saya jelaskan ya. Meskipun bukan sesama muslim, niku sampean cepet-cepet aki-aki ndang bantu. Ya. Atau apa itu punya hajat besar atau paten itu kena musibah deh. Nah, itu Bu, kena musibah. Ya. Jadi panjenengan harus segera datang. Tonggo itu susah. Segera datang. Ya, untuk menghiburnya. Nek panjenengan gak segera datang, nggih, tolong panjenengan tonggo kados mboten punya hajat, duwe gawe, kepaten, panjenengan gak cepet-cepet berangkat, niku nggih mboten angsa. Sebab mangke niku panjenengan nggih butuh. Ya nggih ya Bu nggih. Seseorang kan nggak mungkin hidup sendirian, nggak butuh teman, nggak butuh tetangga, nggak mungkin. Ya, pasti dan pasti panjenengan nanti juga akan punya bayi. Namanya kita juga punya anak, sama-sama punya anak. Namanya kita ini sama-sama keluarga, pasti dan pasti akan punya hajat. Jadi ya podo harus ke posero, nanti Bu harus ke posero. Gitu. Jadi saling bantu membantu. Jangan sampai meremehkan. Jangan sampai balas dendam. Oh, ini aku gak sopo kok saya jawab bantuan aku lah. Bu, jangan sampai punya pikiran yang demikian. Kemarin aja apa itu ketemu saya pas itu aja tak sapa, nggak semaur, malah melengos loh. Nggak usah ingat-ingat yang jelek-jelek lah Bu, ya seperti itu. Kalau mau bantu ya sudah, jangan berangkat, bantulah. Insya Allah kalau panjenengan ini api ambek tonggo, pasti dan pasti suatu saat akan diganti kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Atine ditoto. Nggih, sebelum nulung niki atine ditoto. Jangan sampai nulungnya krana pamer. Ya, ya wis iku tonggoku sugih, bebeke aku kok diwehi mase. Diwehi berliane lho, Pak. Apa tuh punya apa keinginan, ya punya keinginan, punya maksud, ya jangan ya. Harus ikhlas karena Allah. Punya modus ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hak seorang tetangga di samping panjenengan itu mau membantu. Nah ini Bu, yang kedua ini kayak agak berat. Nek ono tonggoe nyelang duit, nah pinjam uang atau pinjam sesuatu atau pinjam barang, segera dikasih kalau panjenengan punya. Sekarang saya tanya Ibu, kalau masalah pinjam meminjam ini
berat ya. Berat nama mboten. Mboten nggih. Sebab kadang gini loh Bu, kalau kita meminjamkan sesuatu apalagi uang ya, kalau kita nggak tahu kondisi orangnya, itu mungkin orangnya itu agak sulit mintanya, apa itu bayar hutangnya, mungkin kita agak berat ya. Tapi kalau ya lihat aja, kalau memang itu tetangganya ini memang orang bagus, gak pernah berkhianat, ya segera kalau panjenengan punya ya kasih nanten ibu, karena mereka itu mungkin butuh gitu ya. Saya itu pernah dicurhati seorang itu, Ustazah, bagaimana ini ya? Saya itu kalau kepepet kalau butuh uang, kalau pinjam tetangga yang kaya itu sungkan. Tetangga yang kaya itu sungkan. Bagaimana Ustazah solusinya? Ya. Apa harus pinjam ke bank? Kalau pinjam ke bank pakai persyaratan dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, panjenengan kalau bisa beranilah pinjam kepada tetangga yang kaya. Andaikan ditolak ya sampean pulang lah gitu sih. Ya gitu Ibu ya. Andaikan ditolak ya nggak apa-apa, namanya orang itu ya berusaha kan. Orang manusia itu kan nggak mungkin ada terus ya. Suatu saat nggak ada, suatu saat butuh lah ngonten Ibu nggih. Wong kita ini pemasukannya nggak sama, ada yang lebih-lebih, ada yang pas-pasan, ada yang masih kurang saja ya. Itu sawang sinawang terus Ibu nih, sawang sinawang. Belum tentu yang rumahnya megah, mobilnya bagus, belum tentu juga hutangnya banyak. Kan kita nggak tahu, kita nggak tahu pengeluaran dan pemasukan orang lain toh. Yang tahu hanya panjangan, oh wong iku nek metu tumpakane mobil apik misalnya, nggak pernah jalan kemana-mana pakai mobil, rumahnya mewah, nggak taunya hutangnya juga banyak. Makanya Bu begini ya Bu, kalau bisa nikmatilah, syukurilah apa yang panjenengan punya. Paham Ibu? Misalkan gaji sang suami hanya bisa dipakai untuk bayar kebutuhan anak dan bisa dipakai untuk memenuhi makanan panjenengan selama 1 bulan dan pengeluaran yang lain selama 1 bulan. Lah itu panjenengan cukup-cukupkan, harus dikalkulasi. Kalau tidak dikalkulasi tidak bisa. Ya. Sebab apa? Sebab orang perempuan itu ya permisi ya Bu ya. Orang perempuan itu kan kepinginan. Betul? Coba aja kalau panjenengan berangkat pergi ke mall, ke Transmart, ke Matahari, ke Giant ya Bu, lihat padahal tadi niatnya hanya kepingin beli bros. Nah, niat dari rumah itu hanya pengen beli bros atau pengen beli tas satu saja, tapi ternyata sudah masuk di Giant berbagai macam yang dilihat, duit sampai ludes, gak mikir menembeni kisi ono pengeluaran. Ya Ibu, atau ini jangan suka ngeredit. Nah jangan suka, kalau memang panjenengan itu nggak butuh, nggak usah ngeredit. Sekarang banyak Bu ya kredit-kreditan, kredit tas, jubah, apa saja ya. Sudahlah, kalau memang itu pemasukan itu hanya segitu, sudah gak usah lihat yang di atasnya itu.
Misalnya sampean itu berteman ya, berteman si A sama si B. Kok setiap rutinan tasnya kok ganti ya? Saya kok kepingin. Misalkan setiap rutinan sandalnya kok pasti ganti. Saya juga kepingin. Astagfirullah. Iya. Setiap rutinan bajunya pasti ganti. Nah ini belum berseragam ini. Ini nanti menimbulkan yang lainnya. Apa belum punya seragam? Apa belum dijahitkan? Saya tuh punya jamnya seperti ini kok ya, majelis taklim. Dulu awalnya belum berseragam. Belum berseragam tuh ada seorang yang setiap jam dia tuh pasti ganti baju. Dan bajunya tuh aneh-aneh Bu. Kadang kerudungnya dibulet-bulet seperti artis tuh. Kemudian tasnya, kalau bajunya merah, tasnya merah. Bajunya hijau, tasnya hijau. Ya Allah, sampai brosnya jatuh. Brosnya juga gitu menyesuaikan. Cuma ya memang saya lihat memang orang mampu, ya memang orang mampu. Suaminya direktur rumah sakit umum ya, jadi ya agak mampu memang. Ya, cuma setelah jamiahnya ini dibuat seragam, kok sepertinya sudah nggak ada yang aneh. Ya, bagus Ibu panjenengan berseragam ini. Jadi seragam ini membiasakan kita hidup sederhana. Makanya Ibu ndang sampean jahitkan. Jangan apa itu ditaruh di penjahit tapi nggak diambil-ambil. Iya. Ada lagi Ibu yang seseorang itu ya suka gengsian ya. Kalau nggak ganti pasti gengsi ya. Tapi tidak melihat pemasukan si suami. Pemasukan si suami pas-pasan. Nggak, yang perempuan nggak kuatan. Nggak kuatan melihat hal-hal yang di atasnya. Gak iso tuku di iso-iso no. Nah, nggak iso tuku, sebenarnya nggak bisa beli, tapi di iso-iso no, akhirnya jadi utangnya dong. Banyak yang seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana Ibu? Maka sing sengsara panjenengan nanti itu kalau panjenengan sudah utangi akeh, gak iso nyaur, banyak tagihan, akhirnya rumah tangga kacau napa boten? Rumah tangga sing asale rukun, sing asale sejahtera, harmonis, kana apa-apa kok dilalaku apa iku oleh 2 bulan 3 bulan kok nang pengadilan. Nah, ini gara-gara hanya tidak bisa mengatur roda perekonomian. Maka Ibu gak usah kepinginan. Lu ya apa nek awake dhewe iku gak usah kepinginan. Ya wis lah, jangan jarang apa itu, jangan sering-sering pergi ke mall lah. Bisa dianggarkan lah nek wis bayaran nang mall. Padahal kita ini pengen meceng-meceng loh Bunda. Kalau panjenengan hanya jalan-jalan aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak bisa mengatur uang ini, yang nanti kisru. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah sudah jam berapa ya? Tinggal sedikit. Padahal ini banyak ya. Wa iniftaqara udta alaihi. Iya. Jika ada tetangga yang fakir, tetangga panjenengan itu enggak seberapa mampu, maka jika panjenengan punya
apa itu harta lebih panjenengan kasih. Dan tentu ini kok tangga sama kita kaya ketokane fakir, ketokane gak duwe, anake akeh, tapi nyambut gawe yo ngono. Akhirnya panjenengan sing punya uang lebih-lebih sampean sering ngasih. Meskipun gak uang, mungkin panjenengan punya makanan, punya sisa jajan, panjenengan kasih. Tapi nek ngelungno panganan, ngelungno jajan, ojo sing mambu-mambu dikasihkan. Apa ya buah tuh kulkas ku 10 dino wis hampir sak wulan wis kisut-kisut, gak dipangan, ditokno, dilungno tonggo, kira-kira dimakan apa ndak Bu? Kalau ngasih itu yang bagus. Kalau di situ panjenengan buah ini nggak mau, jangan diberikan. Panjenengan aja nggak mau. Iki wis buah, iki wis kisut, wis gak patek seger. Nek tak lumno kira-kira dipangan, panjenengan daharin. Nek panjenengan dahar, panjenengan mau enak sampan lumno. Nek panjenengan didahar, panjenengan kira wis gak enak, wis tak lumno gak apa-apa, eman. Jangan. Iya. Yang dikasih itu malah nelong. Nelong sop. Ya Allah. Sulaiman iki nek mulai aku isut-isut kait diwenang. Iya, begitu. Jadi kalau ngasih seorang itu juga yang bagus. Meskipun dia itu fakir, jangan terlalu diremehkan, jangan selalu dihina. Nganten lho Bu nggih, nek iso sing apik nang lunga. Wa iniftakara udara. Kemudian berikutnya, wa in marido udtahu. Jika ada tetangga panjenengan sakit, maka harus dijenguk itu. Mungkin gak kelihatan 3 hari, 2 hari, kok biasanya orang ini belanja kemana ya? Itu sama tanya, sama nangdi kok gak teto. Ternyata orang ini habis sakit, jadi panjenengan jenguk. Sama dengar-dengar sakit, dijenguk. Jenguk itu ala kadarnya, gak usah di urunan sing akeh kok diweno sing ala kadarnya semampu panjenengan. Nganten itu nggih sak mampu panjenengan sebagai tanda kita ini bersosial. Nganten nggih sebagai tanda kita ini bersosial. Ben rukun, ben tambah rukun nganten. Panjenengan ingat cerita Rasulullah. Kanjeng Nabi itu ketika dihina seseorang, nggih, mau sholat jamaah itu pasti diludahi seseorang. Mau berangkat sholat jamaah pasti diludahi orang kafir, diludahi dari atas. Itu setiap mau sholat jamaah subuh. Lah suatu hari orang yang meludahi niki mboten enten. Sedino nangdi wong iki biasa aku luwat kene diludahi wong. Besoknya kok nggak ada orang yang meludahi saya lagi, ini kemana? Sudah 2 hari. Besoknya lagi 3 hari, dicari-cari kok nggak ada orang yang meludahi saya. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah orang tersebut, tanya, sampean nang ndi kok gak ngeludahi aku 3 dino. Ternyata orang yang meludahi ini sakit. Rasulullah menjenguknya. Padahal orang yang meludahi ini bukan orang Islam. Orang yang meludahi ini adalah kaum kafir Yahudi, orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi Kanjeng Nabi tetap menjenguk karena ini meskipun agak jauh dengan saya, orang ini masih tetangga saya. Masya Allah, luar biasa. Niku akhlaki Rasulullah, adabnya Rasulullah diterapkan betul. Coba kula panjenengan, misalnya panjenengan digarai tonggo, apa maneh diludahi, kira-kira nek loro sing ngeludahi atau digarai yang lain, kira-kira sampean jenguk napa mboten?
Saya mikir-mikir. Atau mungkin habis nyakiti panjenengan, apalah mungkin ngilokno, mengolok-olok dan lain sebagainya, atau menghina, ya. Kemudian kok nggak apa itu suatu hari kok nggak kelihatan kemana orang ini, nggak taunya sakit. Kira-kira panjenengan jenguk napa mboten? Mboten. Sing mikir-mikir nih. Inilah ibu-ibu ya. Jadi akhlak Rasulullah ini memang nek ditiru ya rada angel. Tapi kita harus meniru sedikit-sedikit. Ya. Nek ana tangga loro kudu segera dijemuk. Sengaja no atine sama niki pernah disakiti. Jangan ingatnya enggak. Iya lho tau ngilokno aku. Iku ngaji jejer aku. Mesti ngilokno sing kelambine den strika, sing tasih elek, sing gak gelangan, sing gak ali-alian. Aku iki mangkel babano wis. Aku gak melok nyambangi. Senajan darah tinggi wis mlebu rumah sakit, aku gak melok, gak paten. Misalnya seperti itu. Iya. Tirulah akhlak Rasulullah. Padahal Rasulullah di sini ada diludahi itu sampai enggak sampai 3 kali, berkali-kali. Itu 3 hari gak diludah ada dicari. Ibu-ibu yang kami hormati, ini jam 5 kurang 1/4. Kalau saya lanjut masih banyak ya. Mungkin ada tanya jawab. Tanya jawab ya. Monggo. Barangkali ada tanya jawab yang gak jelas, atau yang kurang. Biasanya jam 5 ya, jam 5 selesai ya. Saya kasih waktu beberapa menit. Monggo tanya apa saja, unek-unek panjenengan. Mungkin tidak mukanya. Tetangganya baik-baik semua. Tetangganya baik-baik semua, alhamdulillah. Berarti gak ada pertanyaan ini. Tetangganya soleh-soleh. Tetangganya soleh-soleha, alhamdulillah. Ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut. Saya lanjut sampai jam 5 kurang. Wa in mata, sambil dimakan ibu nggak apa-apa, sambil dimakan, santai. Iya nggak apa-apa. Ngulangin video terus. Oke, monggo. Tapi kulo sampean ilingi. Wa in mata syahidta janazatahu. Jika panjenengan menemukan tetangga meninggal ibu, tadi kan sudah saya ulas. Meninggal syahidta janazatahu. Panjenengan sakseni janazai. Nggih, sampean tingali janazah. Masya Allah. Meskipun orang tetangga panjenengan itu wis di napa niku pun masuk napa? Pun dibungkus. Ya, sudah masuk napa niku? Peti, nggih. Itu tahu panjenengan sakseni, panjenengan rawuh, panjenengan hadir niku semerap. Makanya ibu kalau ada orang meninggal itu kan begini biasanya, kalau mau diantar ke makamnya, bapak ibu tolong, mungkin yang meninggal Pak Sulaiman, panjenengan tahu semua Pak Sulaiman ini orangnya baik-baik. Ya biasanya kan gitu ya. Bagaimana Pak Sulaiman ini orangnya baik. Nah itu ada yang jawab baik. Nah itu sebagai saksi. Mungkin kalau Pak Sulaiman orang jelek, yang tahu hanya sedikit, mungkin nggak mau ngomong, hanya dibatin. Ya kan jarang bu ya orang menyaksikan jelek kan, nggak jarang bu ya. Ya kan kasihan. Kasihan yang dia meninggal. Karena itu saksi, sebagai saksi. Kalau memang yang meninggal orangnya jelek, dibatin aja, nggak usah disebutin kasihan. Ya. Sebagai penghormatan akan diantarkannya jenazah ke makamnya.
Jadi biasanya disaksikan para tetangga, ya. Karena kalau panjenengan tidak menyaksikan kasihan banget yang ditinggal ini sudah susah, panjenengan nggak mau hadir karena longso toh Bu. Ya Allah, saya sudah beberapa tahun hidup di perumahan San Safira, tapi ternyata keluarga saya meninggal, nggak ada satupun yang datang. Ya, nelongso apa betul? Iya, nelongso. Makanya sampean hibur, orang yang meninggal dihibur. Panjenengan datang, panjenengan hibur orang yang ditinggal ini. Kemudian panjenengan sakseni. Jangan gini Bu ya, yang banyak terjadi itu kalau takziah itu ya kadang yang banyak terjadi, datang nggak sampai 5 menit duduk langsung pulang, itu kayaknya kurang beradab Bu. Yang banyak terjadi seperti itu, datang duduk nggak sampai 5 menit sudah apa itu pamit. Padahal yang sebenarnya Ibu, yang sebenarnya jika takziah atau menghormat jenazah orang yang meninggal itu apa maneh tonggo, apa maneh panjenengan wisik tetangga, ya. Ini kan sebenarnya harus disaksikan sampai berangkat ke alam kubur tuh. Ya sebenarnya kan harus gitu. Menawi panjenengan repot, ya jangan hanya duduknya 1 menit terus pulang. Duduklah yang agak lama sedikit, sekiranya orang yang kesusahan itu terhibur. Ngoten lho Bu. Nek panjenengan datang takziah dulu, malah orang yang ditakziah, wah kok takziah nek dulu yo kok gak enak aku lho. Malah begitu yang kesusahan. Ya. Panjenengan datang itu kan sama dengan menghibur toh Bu. Seneng sing di napa niku sing di takziah ini ki seneng. Jadi apalagi panjenengan mau membaca Fatihah, ikut baca Yasin, ikut baca tahlil, Masya Allah. Yang punya rumah ini malah senang, bahagia. Oke, itu sama dengan menghargai tetangga. Ya. Satu lagi, wa in asobahu khairun hanna'tahu. Jika tetangga panjenengan ini mendapatkan suatu kenikmatan, mungkin tonggo sampean niku nyalokno DPR kok sukses jadi apa itu anggotanya, ya. Ini ki panjenengan kudu ikut senang Bu, mengucapkan selamat. Sama datang, ucapkan selamat. Iya. Jangan hanya malah sakit hati. Iya, misalnya Pak itu tetangga sampean kok calon DPR kok jadi. Waduh, sakit hati saya. Jangan-jangan orang ini besok sudah punya apa. Nah, akhirnya nggak mau datang, diundang ngucapin selamat aja nggak mau datang. Itu sudah beda lagi Ibu. Datang, ucapin selamat, beri ucapan selamat biar orang yang mendapat kenikmatan itu senang. Atau calon bupati kok dadi, nah misalkan segera datang ucapin selamat, ya ucapin selamat biar orang yang mendapat kenikmatan itu bisa senang, tambah senang. Sama mengucapkan selamat kan sudah senang gitu ya. Apalagi di situ sambil apa nyembelih kambing lah, sapi lah, makan bersama ya, malah senang gitu ya. Ibu-ibu yang kami hormati, mungkin kurang sedikit nih sampai jam 5 ya. Ya. Satu lagi Ibu. Satu lagi. Wala tastatila alaihi bil bina. Janganlah panjenengan meninggikan bangunan
yang mana bangunan ini bisa menutupi angin-anginnya rumah tetangga, kecuali kalau sudah mendapat izin. Mungkin rumah panjenengan di tingkat, nggih. Lah, rumah panjenengan berdekatan dengan tetangga. Berdekatan seperti ini ya. Panjenengan ningkat di sini, pas rumahnya tetangga kok ada jendelanya. Kalau tak tingkat, tak kasih tembok, pasti dan pasti tetangga ini nggak punya angin. Bagaimana ini solusinya? Karena itu kan rumah-rumah panjenengan sendiri, sak karepe panjenengan toh, ya, gitu kan? Sak karepku lho, wong iki tanah-tanahku dhewe. Iki kate tak bangun, tak tinggikan, tak tingkat sampai tingkat 3 misal. Kon delala rumah tetangga sebelah ini jendelanya kok pas di pinggir tembok panjenengan. Solusinya bagaimana? Begini Bu, panjenengan datangi, panjenengan minta solusi, minta izin. Bagaimana kalau saya ini mau meninggikan bangunan, terus tembok panjenengan menika kena tembok saya, nanti tembok panjenengan menika tertutup. Dos pundi? Kira-kira saya diizini kah? Nek tiange mboten ngizini gak usah dilanjut. Tapi kalau nek tiang ini mboten napa-napa kersane, wong niku bangunan sampean tanah-tanah sampean lanjut. Tapi nek tetanggae gak ngizini, sampean lanjut. Lah ini Bu, panjenengan sama dengan menyakiti tetangga. Sampai panjenengan meninggal, nek sampean gak njaluk sepuro, maka terus Rasulullah, iya ahlunnar. Kata Kanjeng Nabi, ada seseorang yang ahli ibadah. Di siang hari dipakai puasa, poso terus. Di malam hari dipakai ibadah, nggak berhenti-berhentinya. Dipakai ibadah. Kesehariannya dia itu punya uang, dibuat sodakoh kepada fakir, miskin dan anak yatim. Tapi satu yang tidak bisa dilakukan, dia tidak bisa melakukan gara-gara nopo nyakiti tetangga. Gara-gara nyakiti tetangga, tonggoi gak nerimano, tetangga gak nyepuro, akhirnya terosip Kanjeng Nabi, iya benar, uang itu mang dadi penduduk neraka. Jadi paham Ibu? Jadi nek sampean iki suka nyakiti tetangga sampai gak gelem nyepuro, ya solusinya yaitu sampean segera minta maaf. Nggih, cek sampean menika kegiatan sehari-harinya sing ibadah dateng Gusti Allah, sing ibadah dateng sesama manusia menika diterima kalian Gusti Allah. Ya. Ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin sampai di sini saja tausiah yang kami sampaikan. Barangkali nanti ada waktu lain bisa saya lanjut kalau memang panjenengan masih kurang paham dan lain sebagainya. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Monggo kita tutup sarana sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma hassin maqasidana, Allahumma hassin maqasidana, Allahumma hassin maqasidana wa qadi hawaijina fid dini wad dunya wal akhirah.
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahil umurana, Allahumma sahil umurana wa qdi hawaijna fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughin maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mungkin tausiah dari saya kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.